Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadhilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang mudah-mudahan limpahan dari Allah Ta'ala berupa rahmat, ridho, barokah dan ampunannya senantiasa diberikan kepada panjenengan semua. Alhamdulillah, pagi hari ini kembali Allah Ta'ala mengumpulkan kita bersama di masjid ini, Bapak Ibu. Tentunya besar sekali harapan kita kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan yang kita lakukan bersama di masjid ini dicatatnya sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan kita semua. Dan kita bertawassul kepada Allah Ta'ala, Bapak Ibu, dengan yang kita lakukan pagi hari ini, mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama-sama nanti dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab, sebagaimana kita dikumpulkan pagi hari ini. Amin. Jadi Bapak Ibu, sekarang tanggal berapa Muharram? 16 dalam 10. Kenapa 11? Sebenarnya yang mana? 10 atau 11? 10. Berarti kemarin sudah puasa panjenengan. Sekarang enggak puasa. Nggih. Jadi untuk puasa Asyura, Bapak Ibu, insya Allah panjenengan sudah tahu nggih, keutamaannya itu menghapus 1 tahun yang lalu. Kalau Arafah kan setahun yang lalu, setahun yang akan datang nggih. Kalau Muharram itu setahun yang lalu. Cuman Nabi SAW memerintahkan kita biar tidak sama dengan orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu kan tanggal 10 juga puasa, Bapak Ibu. Beliau memerintahkan kita berpuasa tanggal 9-nya juga. Kalau misalnya panjenengan tanggal 9 nggak sempat puasa, berarti 10 sama 11. Kalau 9 sudah, ya udah 9, 10 gitu aja, 11 enggak usah. Jadi berpuasa 11 itu bagi yang 9-nya tidak sempat, Bapak Ibu. Ya tujuannya apa? Untuk menyalahi orang-orang Yahudi. Oke, sekarang kita masuk bab baru, bab 9, menafkahi anak dalam syariat Islam. Ada betul Bapak Ibu di masyarakat kita ada orang tua nggak menafkahi anaknya begitu? Banyak ini. Di sini ada yang nggak menafkahi anaknya. Oke. Jadi pembahasan pertama, urgensi memberi nafkah kepada anak dalam syariat Islam. Di antara hak anak dalam syariat Islam adalah mendapat nafkah dari ayahnya selama anak masih kecil, belum bisa bekerja sendiri dan tidak memiliki harta. Kewajiban memberi nafkah kepada anak ini terus berlangsung
baik ayah yang memberikannya atau ahli warisnya, hingga sang anak memiliki harta atau dewasa dan mampu mencari nafkah sendiri. Kalau bapaknya tidak ada, meninggal dunia misalnya, siapa yang ngasih nafkah bapak ibu? Dalam keluarga sinten, keluarga jenengan. Jadi yang menjadi ahli waris ayah itu berarti saudara-saudara ayah, paman, pak D, pak Lek dari pihak ayah, itu yang bertanggung jawab. Tapi kan zaman sekarang kangelan, Pak. Nggih. Ya mestinya yang bertanggung jawab itu adalah ahli warisnya ayah, yaitu saudara-saudara yang laki-laki, Bapak Ibu. Kalau misalnya tidak ada, halo, kewajiban sinten? Ya kewajiban jamaah Masjid GSI. Nah, makanya kita sebagai kaum muslimin itu mestinya Bapak Ibu tiap masjid itu punya dana untuk itu. Ya bagaimana kalau ya memang harus dibuat seperti itu. Setiap masjid itu punya baitul mal yang khusus untuk dialokasikan ke sana. Misalnya ada anak yang butuh sekolah, anak yang yatim piatu atau apa loh, satu sono panti asuhan no. Ya beda-beda. Maksudnya kita itu kan pengen mendapat pahala juga kan Bapak Ibu nggih. Ya, kita pengen mendapat pahala juga. Kecuali kalau pahala kita sudah sangat banyak, nggak butuh tambahan, ya beda lagi kan begitu. Tapi ya buktinya kan meskipun masih ada panti asuhan kan masih banyak anak yang terkatung-katung. Mungkin apa mboten Bapak Ibu? Ya, jadi sebetulnya kewajiban pertama itu orang tua. Kemudian kalau orang tua tidak ada maka ahli warisnya. Kalau nggak ada pemerintah sebetulnya Pak. Nah cuma ya pemerintah kan nggak bisa diharapkan, kecuali kalau di Saudi gitu kan, masya Allah di Saudi itu, iya. Nah kalau di sini ya ngerasa no gitu loh. Makanya sebagai kaum muslimin ini paling tidak kita berusaha sendiri gitu. Oke. Jika anak-anak ini dewasa dan mereka orang-orang fakir atau tidak mampu bekerja sendiri, maka mereka kalau bukan lelaki pasti perempuan. Jika anak-anak yang dewasa ini lelaki, maka ayah sudah tidak berkewajiban memberi nafkah, kecuali mereka tidak mampu bekerja karena sakit atau lainnya. Ini kalau laki-laki Bapak Ibu. Jika sudah mampu bekerja sendiri tapi masih belum mencukupi kebutuhan dirinya, maka kewajiban ayah untuk melengkapi. Ini kalau ayah punya. Kalau nggak punya ya bagaimana lagi? Jika yang dewasa adalah anak perempuan, maka sang ayah wajib terus memberinya nafkah hingga menikah, meskipun bisa bekerja sendiri. Ayah tidak boleh memaksa putrinya bekerja, menyewakan dia dalam suatu pekerjaan, atau menyuruhnya menjadi pembantu, sebab hal itu menjadikan sang putri sebagai sasaran fitnah, penyimpangan dan perbuatan tidak senonoh. Itu mestinya begitu Bapak Ibu nggih. Namun jika sang putri bisa bekerja dalam lingkup yang aman, semisal bisa bekerja di rumah dan ayahnya orang miskin, maka ayah tidak wajib memberinya nafkah. Jika hasil pekerjaannya masih belum mencukupi kebutuhannya, maka sang ayah wajib melengkapi kekurangan itu. Jadi lagi-lagi ini kembali kepada ayah Bapak Ibu. Nah dalilnya apa? Bahwa seorang ayah itu wajib memberi nafkah. Pertama Bapak Ibu, surat Al-Baqarah ayat 233. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal walidatu, para ibu, yurdi'na auladahunna, menyusui anak-anaknya, haulaini kamilaini, 2 tahun sempurna. Liman arada ayyutimmar radha'ah, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Wa alal mauludilah, nah mauludilah, al maulud lah itu bapak nggih. Wa alal mauludilah, dan kewajiban ayah, rizquhunna. Apa rizquhunna? Memberi rizki hunna, para perempuan yang menyusui tadi,
wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan memberi pakaian mereka secara ma'ruf, patut nggih. Patut itu ya yang patut sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. La tukallafu nafsun illa wus'aha, seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Nah, itu penjelasan di bawahnya Bapak Ibu. Ayat ini menjelaskan bahwa ayah jika masih hidup maka wajib memberi nafkah kepada wanita yang menyusui anaknya berupa makanan, minuman, dan pakaian secara ma'ruf sesuai kondisi keuangannya, karena Allah tidak membebani seseorang di atas batas kemampuan. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah ibunya dan memberinya pakaian secara ma'ruf. Nah, ma'ruf ini yakni sesuai kebiasaan yang berjalan di negeri itu tanpa berlebihan atau kekurangan. Itu makna ma'ruf, jadi yang standar. Yang standar. Ini dalil pertama Bapak Ibu. Dalil kedua surat apa? At-Thalaq ayat 7. Allah berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaknya orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya. Kalau lapang, pemberiannya lapang. Kalau pas sedikit, tetap memberi tapi juga sedikit gitu loh. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Dan orang yang terbatas rizkinya hendaknya memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Kalau pas terbatas, pas sempit, tetap memberi nafkah tapi sesuai dengan kemampuannya Bapak Ibu. Ini ya perintah untuk memberikan nafkah. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Kemudian dalil dari hadis ya. Tadi ada penafsiran dari Ad-Dhahhak rahimahullah, jika lelaki menceraikan istrinya dan mempunyai anak dari istri tersebut, kemudian sang istri menyusui anak itu, maka menjadi kewajiban suami memberi nafkah kepada istri yang sudah diceraikan segala kebutuhannya termasuk pakaian secara ma'ruf. Kalau ada anak Bapak Ibu, tapi kalau nggak ada anak ya nggak ada kewajiban. Talak itu ada berapa sih Bapak Ibu? Dalam 9. Talak apa yang pertama? Dalam talak nopo namanya yang pertama? Ada talak roj'i, yang kedua talak apa? Halo, roj'i juga, yang ketiga talak bakpo. Napa? Talak bain. Ini panjenengan ini ngantuk, tak gorong sarapan, tak ndak tahu tanya apa sih? Ditakoki kok iya mbek ndak padha wae. Gorong ngopi paling. Nggih, jadi Bapak Ibu talak itu ada 3. Talak 1, 2, 3. Yang satu ini talak roj'i. Yang kedua juga namanya talak roj'i. Disebut roj'i karena bisa rujuk. Nah, untuk 1 dan 2, misalnya suami bilang kamu tak talak, nggih. Itu 1, 2 ini istri masih diperintahkan serumah dengan suami Bapak Ibu. Ya tujuannya biar balik lagi gitu kan. Nah, selama masa iddah belum habis, kalau misalnya kemudian rujuk ya udah rujuk. Tapi kalau masa iddah habis, maka suami istri ini harus pisah rumah Bapak Ibu. Kalau misalkan pengen rujuk, harus menikah baru. Nggih, menikah baru itu berarti pakai apa? Pakai polisi dalam, mas kawin, terus mas amir dalam. Iya, ya seperti menikah. Ada wali, 2 orang saksi, kemudian ada mas kawin. Itu menikah.
Bapak Ibu. Nah, meskipun janda Ustaz iya, jadi banyak di kalangan kita itu Bapak Ibu kalau janda itu berarti tidak pakai wali, prasamu. Jadi janda itu kapanpun wanita itu harus pakai wali. Wali itu siapa ya? Bapaknya, kakeknya, pamannya, anaknya, masnya gitu. Nah kalau yang jadi wali Pak Parto boleh ndak? Ya boleh nih, itu saudarinya Pak Parto nih, ndak, ya ndak boleh Bapak Ibu, harus wali hakim, harus wali hakim. Nggih. Talak yang kedua itu juga begitu, namanya talak roj'i. Berarti misalnya sudah balik ya, terus talak lagi, berarti kesempatannya tinggal satu kan. Kalau baliknya itu pada masa iddah, berarti cukup langsung balik, nggak perlu pernikahan. Tapi kalau setelah habis masa iddah, makanya wanita itu harus ngerti masa iddahnya Bapak Ibu. Wanita itu kalau diceraikan dan dia dalam kondisi haid, masa iddahnya berapa tahun? Hah? 4 tahun? Napa Pak? 3 kali nopo? 3 kali sarapan atau dalam 3 kali turu? 3 kali suci atau 3 kali haid. Salah tata kuru, nggih, tadi saya mendengar kuru, tapi masih ngomong kuru, gak ngerti kuru, nggih. Saya ngomong kuru tadi. Kuru apa keluru? Iya, 3 kali suci. Kalau misalnya ditinggal mati suaminya, berapa masa iddahnya wanita? 9 bulan. Dalam 4 bulan 9 tahun. 10 hari. 4 bulan 10 hari. Kalau misalnya dapat sebulan nikah gitu, boleh enggak? Halo? Boleh. Sampai sini kan ta? Ya enggak boleh oh, masa iddah kok menikahi lo. Ini lo sih banyak enggak ngerti Pak orang-orang itu. Jenengan sengaja wae gak ero, dan saya enggak tahu ngaji ya kan. Jadi ketika masa iddah belum habis itu enggak boleh dilamar, enggak boleh dinikahi. Nek dinikahi itu berarti enggak sah nikahnya. Nggih? Gitu. Makanya wanita harus tahu itu. Ya termasuk masa iddah itu kan tidak boleh kerja, tidak boleh kumpul dengan laki-laki bukan mahram. Nah sekarang ini kan wanita itu iddah pakai metu ya kan. Nah ini banyak yang, maksudnya hukum syariat ini banyak yang dilanggar Bapak Ibu. Ini untuk talak roj'i ya. Kalau misalnya kemudian kok talak lagi Pak sampai yang ketiga, sampai 3 kali, berarti yang ketiga ini talak bain namanya. Bain ini berarti sudah putus-tus, nggak pakai iddah-iddahan. Maksudnya si wanita ketika ditalak bain ini segera keluar dari rumahnya, dan laki-laki tidak wajib menafkahi. Kalau talak roj'i, selama masa iddah masih ada kewajiban menafkahi gitu loh, sampai masa iddah. Kalau masa iddah habis dia tidak balik, sudah dia tidak ada kewajiban menafkahi kecuali ada anak yang disusui. Nah dia menafkahinya itu karena anaknya, dan si wanita berhak, misalnya dia sudah bukan jadi istrinya, dia minta bayaran boleh. Kalau misalnya sang suami nggak mau memberikan bayaran, terus aku nggak mau nyusoni susokno wanita lain, ya tidak menjadi masalah gitu loh. Cuma ya hal semacam ini harus diomongkan baik-baik biar anak yang tidak menjadi kursi. Napa Pak? Napa? Tidak menjadi korban. Nah untuk talak bain ini tetap wanita harus ada masa iddah. Cuma dengan sekedar dia ini diceraikan dengan talak bain, maka dia wajib pisah dengan suami. Nah cuma kalau dia mau menikah lagi itu nunggu masa iddahnya habis Pak. Loh memang untuk apa sih masa iddah ini? Untuk membedakan, untuk membersihkan rahim, ono isine apa ndak itu loh. Nggih? Itu biar ndak campur nasabnya. Nah untuk talak bain ini kalau misalkan suami pingin balik, ya nopo Pak? Dalam
Sing kawin lagi sinten? Dengan orang lain. Nanti orang lain tidak mau menceraikan. Dalam? Iya. Jadi untuk talak bain ini Bapak Ibu, mereka nggak bisa balik. Nggak bisa balik kecuali sang istri ini dinikahi laki-laki lain, terus harus digauli, terus diceraikan. Setelah habis masa iddah baru bisa kembali. Tapi ini harus berjalan sendiri seperti itu tanpa rekayasa. Kalau ada rekayasa misalnya, iku lo kawinono, nah ceraikan, nangkone masih tak balik mana, itu namanya nikah tahlil. Ya pakai hak, nikah tahlil bukan tahlil, bukan nikah tahlil. Itu tidak boleh juga. Ini Bapak Ibu tentang masalah ya nafkah dan talak tadi. Sekarang dalil berikutnya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdolus sodaqoti ma taraka ghinan. Sebaik-baik sodakoh adalah yang masih menyisakan kekayaan untuk ahli waris. Jadi kalau panjenengan bersodakoh dengan memberi nafkah, itu yang wajib yang mana? Halo? Menafkahi itu yang wajib. Kalau misalnya dengan bersodakoh nafkahi kurang, dosa sampean. Sama seperti orang punya hutang terus bersodakoh, Pak, ya dosa. Utangmu lunasono dhisik baru sodakoh, gitu loh. Nah makanya kata Nabi, sebaik-baik sodakoh adalah yang menyisakan kekayaan untuk ahli waris. Jadi ahli waris itu masih punya bagian. Kalau kemudian disodakohkan semua sampai habis, itu tidak boleh. Kalau ketahuan Nabi ditarik lagi, tidak boleh itu, gitu Bapak Ibu. Wal yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Wabda biman ta'ul, kata Nabi, dan mulailah memberi nafkah kepada orang yang wajib bagimu menafkainya. Siapa? Ya istri, kemudian budak, anak, siapapun yang di bawah kita. Itu sampai sini hadisnya. Kalau sampai taqulul mar'ah, sampai terus itu perkataan Abu Hurairah radhiyallahu an. Pada hadis ini Bapak Ibu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kewajiban lelaki adalah menafkahi istri, anak, pembantu dan hamba sahaya. Kalau dia punya ingon-ingonan wajib dinafkahi mboten? Ya wajib juga, sama. Ya ayam ya ayam, kambing ya kambing, sapi ya sapi, burung ya burung. Kalau memang nggak bisa memberi makan ya culno atau berikan kepada orang lain yang bisa memberi makan. Mereka adalah orang-orang yang patut dinafkahi pertama kali sebelum lainnya. Jika lelaki mengeluarkan sedekah kepada orang lain sementara mereka sangat membutuhkan, maka sedekah di sini bisa tidak diterima Allah atau berpahala tapi sangat sedikit, atau bisa malah berdosa. Wong dia punya kewajiban, kok kewajibannya enggak dilakukan malah bersedekah. Sedekah itu kalau yang lainnya sudah terpenuhi Bapak Ibu. Itu dalil pertama. Dalil yang kedua, ja'at Hindun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hindun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat, berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Abu Sufyan itu laki-laki yang pelit. Hindun ini siapa Bapak Ibu? Dalam istrinya Abu Sufyan. Lah kok tahu panjenengan? Tadi ini. Jadi dia datang kepada Nabi mengatakan, wahai Rasulullah, Abu Sufyan itu laki-laki yang pelit. Boleh enggak istri bilang begitu terhadap suaminya? Ya kalau sebagai bentuk apa ya? Sebagai bentuk konsultasi, cari solusi boleh Bapak Ibu. Tujuannya itu bukan yang lain. Ini ghibah mboten? Halo, ghibah mboten?
Halo? Ghibah mboten? Angel iya mbek ndak ngono lho. Ghibah mboten? Ghibah ini, Pak. Ghibah. Cuma ghibah itu kan haram nggih. Ada beberapa ghibah yang dibolehkan. Jadi dalam 6 kondisi ghibah itu boleh. Di antaranya ini adalah untuk fatwa. Nggih. Yang 5 apa? Jangan nggak pengen tahu kok, ya udah nggak usah. Nggih, pengen tahu. Nggih, jadi riba itu hukum aslinya haram Bapak Ibu, cuma dalam 6 perkara riba itu boleh, mubah gitu loh, nggak dosa. Kata para ulama, wal qadhu aib laisa bi ghibatin, bukan riba, fi sittatin, pada 6 perkara. Pertama, mutadzallimin. Mutadzallimin itu orang yang dizolimi. Jadi dia dizolimi terus mengadu kepada pihak berwenang biar dibantu, boleh. Orang itu loh mencuri rumah saya misalnya, orang itu loh apa gitu. Kalau dizolimi boleh. Mutadzallimin wa muhadzirin wa mu'arrifin wa muhadziri. Orang yang dizolimi, mu'arrif ini orang yang memperkenalkan. Misalnya sama-sama ada orang namanya Muhammad, sing sitok kurus, sing sitok gemuk. Nah, orang ini biar nggak campur baur, nggih, biar ini mengucapkan Muhammad, biar nggak lari ke Muhammad yang lain, dia bilang itu loh Muhammad yang kurus misalnya. Nah, orang menyebut kurus, gemuk, hitam, putih itu kan riba kan Bapak Ibu. Tapi biar orang itu nggak jambor, tahu jambor gitu. Ya misalnya sama-sama dokter ngasih resep, ini Muhammad kurus, Muhammad gemuk gitu loh, misalnya biar nggak keselip, biar nggak ketukar gitu. Nah ini kalau nggak ada cara lain kecuali itu maka tidak menjadi masalah. Makanya para ulama hadis itu kan ada yang disebut al-a'mash. A'mash itu sipit Bapak Ibu. Al-a'raj itu pincang. Lah, kenapa kok dipanggil begitu? Karena namanya sama. Sementara yang satu dhaif, yang satu thiqah. Khawatirnya kalau disebut Sulaiman gitu aja nanti larinya kepada yang dhaif, padahal ini thiqah. Maka biar nggak salah ini Sulaiman al-a'mash, Sulaiman yang sipit gitu loh. Nah, ini litta'rif, untuk apa? Untuk memperkenalkan. Yang ketiga, muhadzir. Muhadzir ini memperingatkan. Ya, memperingatkan. Hati-hati. Fulan itu begini-begini gitu loh. Jadi niatnya itu untuk memperingatkan, Pak, bukan yang lain. Nah, Nabi SAW pernah didatangi Fatimah binti Qais, ya. Fatimah binti Qais ini berkata kepada Nabi, wahai Nabi, saya itu dilamar Muawiyah sama Abu Jahm. Dos pundi menurut panjenengan? Kata Nabi, amma Muawiyah fasu'luk lama lalahu. Nek Muawiyah dia tuh miskin, tidak punya harta belas. Wa amma Abu Jahm fakana la yad'ul asa an atiqihi. Adapun Abu Jahm dia itu tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Maksudnya itu sering safar, Pak. Nah, kata Nabi, ingkihi Usamah bin Zaid, ya wis nikahlah saja dengan Usamah bin Zaid. Jadi ini untuk memperingatkan. Lih, ojo sampean kabeh menikah mbek wong iku gak tau salat iku, padahal mek parek masjid misalnya. Golek sing liya apa gitu loh. Nah, makanya kalau menikah itu, Pak, panjenengan juga cari mantu, enggak usah sing ado-ado. Cari tonggo dhewe sing jamaah masjid GSI wis ngerti agama, ning ngerti salate ya kan. Nang golek di luar pulau, salate pas nang omah sampean tok, yo remak tak iya. Ngono pengen masuk surga sekeluarga, surga mbae dalah kari. Nggih. Jadi kalau mau mencari mantu itu cari sing dekat-dekat sing dengan ngerti agamane, ngerti wong tuane, tonggo dhewe. Nggih napa mboten? Iya, Nabi Muhammad itu loh, golek mantu dari mana? Ali bin Abi Thalib, misanane dhewe ya kan? Utsman bin Affan. Ketika menikah, siapa? Aisyah, anaknya sapa? Abu Bakar ya kan?
Jadi nggak jauh-jauh yang ngerti agamanya, Pak. Nggih, seperti itu. Ini 3. Yang keempat, ada yang usul wal qadhu laysa bighibatin fi sittatin mutadallimin wa mu'arrifin wa muhadziri. Yang keempat, wa mujahirin fisqan wa mustaftin wa man talabal i'anata fi izalati munkari. Yang keempat apa? Kok seksi lho. Napa seksi niku Pak jenengan niki? Saksi ndak. Sebentar mboten saksi. Yang keempat ini Bapak Ibu, apa tadi? Apa tadi? Mboten saksi kok saksi ae. Apa mutadzallimin wa mu'arrifin wa muhadziri wa mujahirin fisqan. Mujahir itu Pak, mujahir itu loh Pak. Mujahir fisqan itu terang-terangan berbuat fasik. Jadi kalau ada orang itu terang-terangan berbuat fasik, itu dia diribai ndak apa-apa karena ndak ada kehormatannya. Judi dipertelon, minum-minuman dipertelon. Tapi kalau dia berbuat fasiknya sembunyi-sembunyi, kita sebagai seorang muslim itu wajib menutupi Pak. Kecuali kalau dia terang-terangan, ini sudah tidak ada kehormatan, nggak menjadi masalah. Wa mujahirin fisqan, terang-terangan berbuat fasik. Wa mujahirin fisqan wa mustaftin. Mustaftin ini yang minta fatwa, bertanya. Seperti Hindun ini bertanya, harus menjelaskan. Panjenengan juga seperti itu. Kalau bertanya, pertanyaannya umum ya jawabannya umum Pak. Nek memang pertanyaannya khusus tapi sungkan, nanti kalau diketahui banyak orang maka ya 4 mata gitu. Nggih. Tapi secara umum kalau pertanyaannya umum, jawabannya pasti umum, tidak mengena gitu loh. Nanti kita bahas lagi, ini minta fatwa. Yang keenam, wa man talabal i'anata fi izalati munkari, orang yang minta pertolongan untuk menghilangkan kemungkaran. Itu loh di sana ada warung remeng-remeng gitu. Itu loh di sana ada warkop tapi kok anak wedok gak karu-karuan misalnya begitu. Nah itu tidak apa-apa, bukan riba, karena untuk menghilangkan kemungkaran. Nah kembali kepada yang keberapa tadi, minta fatwa. Keenam kelima ya minta fatwa itu. Ini Hindun berkata, wahai Rasulullah, Abu Sufyan itu laki-laki yang pelit. La yunfiqu alayya wa ala waladi ma yakfini wa baniya. Pelitnya itu tidak memberi nafkah kepadaku dan anak-anakku yang cukup bagi kita gitu loh. Jadi nafkahnya itu kurang. Afa akhudhu min malihi wa huwa la yash'ur. Boleh mboten saya ngambil hartanya dan dia tidak mengetahui? Faqala, kata Nabi, khudhi, enggak apa-apa, ambillah, ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambillah yang cukup bagimu dan anakmu secara ma'ruf. Ma'ruf itu tadi Pak, standar sesuai dengan kebiasaan di kampung itu, tanpa lebih tanpa kurang. Kalau misalnya satu wanita anak 3 misalnya, cilik-cilik itu sebulan itu 3 juta, berarti boleh ngambilnya 3 juta. Ini contoh aja, lebih dari itu tidak boleh. Ini pertanyaannya. Coba kalau misalnya bertanya langsung, wahai Rasul, boleh tidak aku ngambil harta suamiku tanpa sepengetahuannya? Pasti tidak boleh kan? Tapi ketika dijelaskan dia tuh pelit, gak memberikan nafkah kepada kami yang cukup. Nah kalau begitu kan beda jawabannya Bapak Ibu. Nggih. Jadi kalau bertanya itu perlu penjelasan, jangan umum. Nek umum ya jawabannya umum. Kadang-kadang orang itu bertanya Pak, pertanyaan umum, tapi masalah dia masalah khusus. Ustaznya nggak weruh, jawabannya masalah umum, akhirnya dijadikan dalil untuk masalah khusus dia, ya nggak bener gitu loh. Jadi makanya kalau bertanya itu sing jelentreh, tahu jelentreh, sing jelas duduk perkara ini ya opo gitu loh. Jadi ada Pak, ada suami istri
Itu bermasalah, bukan bermasalah sih ya, cuma ini sebagai pelajaran bagi saya dan panjenengan semua. Wanita itu bilang begini, wahai Rasul, suamiku itu loh, saya sholat dipukul, saya puasa ndak boleh, dan dia itu loh nek subuh pasti telat sholatnya. Kalau panjenengan diomongi begitu Pak, terus jenengan itu melihat suaminya ya Allah. Halo, cek tangi kabeh kok. Nggih, terus pundi? Misalnya jenengan dilapori seperti itu, suami saya itu loh, saya sholat loh dipukul, puasa ndak boleh puasa. Terus dia itu nek sholat subuh kerinang terus. Kalau jenengan dilapori seperti itu, jenengan kesimpulan kepada suaminya ya nopo? Wah, suami gak karu-karuan, pasti begitu nggih. Makanya Bapak Ibu dalam masalah rumah tangga itu jangan mencari informasi sepihak. Harus didatangkan dua-duanya. Kalau sepihak seperti ini seakan-akan suaminya jelek ya kan? Kok ono ya wong bojo salat kok dipukul. Wong bojo mau berpuasa kok ndak boleh. Cek nemen lek gitu sih ya. Nah, ini istrinya Sofwan bin Mu'attal Bapak Ibu. Akhirnya Nabi bertanya kepada Sofwan bin Mu'attal, kok dia lapor katanya kamu pukul pas sholat. Lah Nabi, saya lo sudah bilang kamu itu nek sholat cukup baca 1 surat saja. Dia itu ndak baca 2 surat gitu loh. Paham maksud saya Bapak Ibu? Setelah Al-Fatihah itu jenengan baca berapa surat? Kulhu kan cukup kan nih, samboten. Dia ini baca 2 surat Pak, An-Naba ping 2 kali, bayangkan. Halo. Nah sementara saya ini Rasul itu pemuda, tidak kuat lama-lama gitu loh. Nah dia sudah tak bilangi, tapi saya nambung setiap sholat pasti baca 2 surat. Apa kata Nabi? Ya kamu itu cukup baca 1 surat saja. Yang salah siapa berarti di sini? Halo, istrinya. Memang gitu wanita itu, golek domane apa? Golek-golek ya seperti itulah. Nah, terus apa? Terus dia bilang katanya dia berpuasa kamu larang. Wahai Nabi, ngapunten saya ini masih muda, pemuda. Mosok malam kerja pulang bojone poso. Terus Nabi bilang apa? Tidak halal bagi wanita berpuasa sunnah sementara suaminya ada kecuali dengan izin suami. Nah kalau seperti itu sing salah sopo? Tuh, tadi laporannya itu loh, lah kayaknya suaminya kejam gitu nggih. Sing ketiga, terus kamu itu loh katanya nek subuh kesiangan terus. Mesti ini bojo itu kalau suami kesiangan dibangunkan saya. Bukan malah kondonang orang gitu loh. Terus dia bilang apa? Wahai Nabi, kita itu terkenal sebagai keluarga yang memang pekerjaannya itu. Jadi pekerjaannya gali sumur Pak. Jadi itu tengah malam nih, siang kan panas. Sehingga ketika malam itu ketika kecapean nek ndak ada yang bangunkan, ndak bisa bangun. Apa kata Nabi? Nabi itu bukan mengatakan wah nek ngono munafik, enggak. Ya wis kalau kamu bangun nang salat toh. Karena beliau tahu orang itu punya uzur gitu loh Bapak Ibu. Dan Sofwan bin Mu'attal bukan tiap hari bangunnya jam 7 terus enggak. Pas ada pekerjaan sing cuapek, enggak ada yang bangunkan itu dia enggak bisa bangun gitu. Nah, hal semacam ini kalau panjenengan sebagai orang yang dikonsultasi itu ngerti yo, jangan ngambil sepihak gitu loh. Jadi kumpulkan bersama-sama biar tahu duduk perkaranya ya opo, kan begitu Pak. Nah tadi itu kalau jenengan pertama kali mendengar, cuma Nabi kan langsung mendatangkan suaminya kan, mengklarifikasi. Kalau aku sholat dipukul, kok seakan-akan uang sholat kok ndak boleh ya kan? Puasa dilarang puasa gitu loh Bapak Ibu. Kemudian tadi itu makanya di sini intinya
untuk masalah yang kayak pertanyaan-pertanyaan di sini, ini kembali kepada masalah tadi itu, bahwa ya intinya harus dikumpulkan gitu loh. Jangan langsung kita mengambil informasi dari satu pihak. Nggih. Hadis ini menunjukkan bahwa laki-laki wajib memberikan nafkah yang cukup kepada istri dan anak-anaknya. Jika suami seorang lelaki yang pelit padahal memiliki banyak harta, tapi enggan memberikan nafkah yang cukup kepada anak istrinya, maka istri boleh mengambil harta itu tanpa sepengetahuan suami secara ma'ruf. Apa itu makna ma'ruf? Sesuai kebutuhan daerah setempat tanpa pemborosan gitu. Jadi sesuai dengan standar kebutuhan masyarakat di kampung itu. Nggih. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Halo. Monggo Pak, nggih.